Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini video kita adalah belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Fitri Hoiriani. Kita akan belajar mengenai teks fabel dengan submateri yaitu mengidentifikasi teks fabel. Sebelum kita memasuki materi, akan lebih baik jika kita mereview terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu memahami apa yang disebut dengan teks fabel. Jadi, yang disebut dengan teks fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang pada fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Tokoh fabel adalah binatang. Jenis fabel ditinjau dari watak dan latar terbagi menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Yang disebut dengan fabel alami adalah fabel yang menggunakan sifat-sifat tokoh sesuai dengan karakter aslinya. Misalnya, kura-kura digambarkan lambat atau singa digambarkan buas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar. Yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang menggunakan sifat-sifat tokoh berbeda dengan karakter aslinya dan menggunakan tempat lain sebagai latar. Di rumah, di jalan raya, misal kura-kura mengundang sahabatnya di rumah. Nah, jika tadi dilihat dari watak dan latar, sekarang jenis fabel ditinjau dari kemunculan pesan. Ada dua jenis fabel ini. Yang pertama adalah fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda adalah cerita binatang dengan memunculkan pesan pengarang secara eksplisit di akhir cerita. Yang kedua adalah fabel tanpa koda. Fabel tanpa koda adalah cerita binatang tanpa pesan eksplisit pengarang di akhir cerita. Kemunculan pesan di dalam teks fabel ini boleh ada dan boleh tidak. Untuk lebih jelas memahami identifikasi teks fabel, Ibu akan membacakan sebuah cerita fabel yang berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi. Dengarkan ya. Suatu pagi indah dengan matahari yang cerah, Pak Tua Rusa mengunjungi kediaman keluarga Pip si Tupai di sebuah desa. Pagi Ibu Tupai, salam Pak Tua Rusa kepada Ibu Pip. Kemarin keponakanku mengunjungiku. Dia membawakan oleh-oleh yang cukup banyak. Aku ingin membaginya untuk para sahabatku. Ini kacang kenari spesial untuk keluargamu. Terima kasih Pak Tua Rusa, ucap Ibu Pip. Sepeninggal Pak Tua Rusa, Ibu Pip masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. Anak-anak, lihat kita punya apa. Kalian harus membaginya sama rata ya. Asyik, girang Pip dan adik-adiknya. Ibu taruh sini ya. Setelah itu, Ibu Tupai mengurus rumah kediamannya. Sementara itu, adik-adik Pip ingin mencicipi kacang itu. Ini aku bagi, kata Pip. Dari 10 butir kacang, dia memberi adiknya masing-masing 2 butir. Ini sisanya untukku, aku kan paling besar. Tapi, ibu kan pesan untuk membagi rata, kata Titu. Salah satu adik kembar Pip diiringi tangisan putih kembar satunya. Mendengar tangisan putih, Ibu Pip keluar dan bertanya. Sambil terisak, Putih menceritakan keserakahan kakaknya. Tak boleh begitu, Pip. Ibu tadi sudah bilang apa? Tegur Ibu Pip. Kamu tidak boleh serakah. Tapi, Bu, aku kan lebih besar. Perutku juga lebih besar, sanggah Pip. Ibu Pip berpikir sejenak. Baiklah, Pip.
kamu memang lebih besar. Kebutuhan makanmu juga lebih banyak. Tapi, kalau cuma menurutkan keinginan dan perut, kita akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, ibu saja yang membaginya ya. Memang tidak akan memuaskan semuanya. Ini ibu beri 4 untukmu. Karena kau lebih besar. Dan si kembar kalian masing-masing mendapat 3. Kalian harus mau berbagi ya anak-anak, walau menurut kalian kurang. Ini adalah rezeki yang harus disyukuri, lanjut Ibu Pip. Berarti enak dong Bu, jadi anak yang lebih besar, selalu mendapat lebih banyak, iri Putih. Ya, tapi perbedaannya tak terlalu banyak kan? Lagi pula kakakmu memiliki tugas yang lebih banyak darimu. Dia harus mengurus rumah dan mencari makan. Apa kau mau bertukar tugas dengan Kak Pip? Tanya ibunya. Putih dan Titu membayangkan tugas-tugas Pip. Lalu mereka kompak menggeleng. Nah, begitu. Sesama saudara harus akur ya, harus berbagi. Jangan bertengkar hanya karena masalah sepele, kata Ibu Pip. Ya Ibu, angguk Pip. Yuk kita makan kacang bersama, ajak Pip pada kedua adiknya. Ibu Pip tersenyum melihat anak-anaknya kembali rukun. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat rangkaian peristiwa yang tercipta dari cerita tersebut. Nah, peristiwa yang pertama adalah Patua Rusa mengunjungi keluarga Pip untuk memberikan oleh-oleh. Peristiwa kedua, Ibu Pip masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya dan meminta mereka membaginya sama rata. Peristiwa 3, Titu dan Putih menangis karena Pip tidak membagi rata. Peristiwa 4, Ibu Pip yang membaginya. 4 untuk Pip karena dia lebih besar dan si kembar masing-masing mendapat 3 karena Pip harus mengurus rumah dan mencari makan. Selanjutnya, jika kita mendaftar perbedaan watak tokoh binatang dan kondisi asli dalam kehidupan nyata dalam cerita Sesama Saudara Harus Berbagi, kita akan menemukan watak tokoh dalam cerita. Yang pertama, Patua Rusa memiliki watak yang baik hati karena suka berbagi. Dalam kondisi tokoh dalam kehidupan nyata, Patua Rusa memakan rumput, tidak memakan biji kenari. Jadi ada perbedaan di sini. Yang kedua, Ibu Tupai memiliki sifat yang bijaksana karena membagi rata makanan sesuai dengan pekerjaan masing-masing anaknya. Sedangkan jika dari kondisi kehidupan nyata, Ibu Tupai memberikan kepada anak-anaknya tanpa memikirkan pembagian. Ini pun juga ada perbedaan. Ketiga, Pip memiliki watak yang serakah karena dia merasa yang paling tua sehingga berhak mendapatkan bagian yang lebih banyak. Dalam kehidupan nyata, Pip yang merupakan anak tupai tidak akan menghiraukan pembagian makanan yang diberikan oleh Ibu Tupai. Dan terakhir adalah Titu dan Putih memiliki watak mudah iri karena merasa pembagiannya tidak rata. Titu dan Putih dalam kondisi nyata tidak akan menghiraukan pembagian makanan yang diberikan oleh Ibu Tuti. Jadi kalau kita melihat perbedaan watak tokoh dengan kondisi aslinya, kita akan menemukan banyak perbedaan seperti itu. Sedangkan jika kita melihat dari daftar latar cerita, kita akan menemukan latar cerita dari cerita tersebut adalah di sebuah desa dan kediaman keluarga Pip. Sampai di situ materi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah daftarlah rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Yang kedua adalah daftarlah tokoh yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Yang ketiga, daftarlah perbedaan watak tokoh binatang dan kondisi asli dalam kehidupan nyata yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Dan terakhir adalah daftarlah latar cerita yang terdapat pada cerita fabel Belalang Sembah. Kalian bisa melihat contoh dari fabel untuk Belalang Sembah di dalam buku paket. Oke, jika ada yang tidak kalian pahami, silakan memberikan komentar di video ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.